Salam sehat sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Dana Sepuh Project Official. Dana Sepuh Project Official adalah sebuah saluran khusus yang mengulas seputar dana, kasepuhan, dana hibah, atau yang di kalangan masyarakat populer dengan istilah dana amanah sebagai dana kemaslahatan. Mengulas mengenai dana amanah, maka kita akan merujuk pada salah satu otoritas lembaga yang mengkoordinasi proses pencairan dana amanah. Dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia, masing-masing lembaga mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk kemaslahatan umat dan mengemban misi mengupayakan realisasi pencairan dana kemaslahatan untuk segenap umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam waras, salam sehat. Semoga tetap sabar dengan ujian yang selalu didatangkan Agus secara bertubi-tubi. Agus Gendut Pinocchio yang selalu berjanji meleset. Hehehe, biasa itu. Jadi begini, saya Ramulo Mangkurajo atau Lelono atau yang dibilang Sengkuni atau yang dibilang artis cari panggung ya, dan segala macam yang buruk-buruk terserahlah. Jadi saya coba menjelaskan ya. Nah, kalau masalah dibalik ini kalau jenengan semua mau kontri apa enggak itu terserah kan gitu. Saya nggak mau, nanti banyak yang merajuk ya, banyak penjilat nanti merajuk kurang omset katanya. Jadi begini, yang namanya dana amanah itu ya, dia itu banyak gitu. Jadi Aceh sampai Papua tuh ada. Contoh ya, kita mulai dari Aceh itu dari Samudra Pasai ya. Udah gitu Kesultanan Delhi di Medan ya, di Padang itu ada Pagaruyung. Nah di Jawa tuh sekiranya ada Pajajaran, Mataram, dan Majapahit. Nah jadi di balik itu dana amanah ini juga terbagi dua. Pertama, dana amanah keturunan, artinya memang warisan yang kemungkinan gini, keturunan yang sekarang ini merupakan keturunan dari silsilah raja, misalnya Raja Yogyakarta, Sultan Yogyakarta ke-7. Nah, turun-temurun sampai akhirnya keturunan sekarang ini dia menerima warisan yang kebetulan kakek buyut dia itu seorang raja. Ada yang kedua yang dihibahkan. Nah, yang dihibahkan ini ialah murni peninggalan raja-raja yang memang siapapun itu bisa mengurus sebenarnya, bukan Nili aja yang katanya Ratu Adil, tapi laki bini sama aja pembohongnya ya kan, nggak ada Ratu Adil kayak gitu. Nah jadi ini harus dipahami nih saudara-saudara semua. Jadi jangan mau kita yang pintar dibodoh-bodohi sama bocah Agus Gendut Pinocchio yang mungkin SD nggak tamat ya. Nah setelah itu, ketika pengurusan pertama itu ialah mengumpulkan semua obligasi-obligasi atau surat-surat berharga ya, yang disimpan oleh para sesepuh yang dipercaya terdahulu oleh para raja-raja. Kemudian setelah itu terkumpul semua, maka menjadilah namanya koletral. Jadi koletral itu kumpulan dari obligasi-obligasi itu. Nah setelah koletral, maka A1 aset dan A1 sistem, gini kan, A1 aset, A1 sistem ini di setiap gudang-gudang dan wilayah-wilayah itu punya orang masing-masing ya. Misalnya Mataram, Solo ada A1 aset sistemnya sendiri, Jogja ada A1 aset sistemnya sendiri. Nah jadi ini terpilah. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi sama si Agus Gendut Pinocchio. Semakin bohong semakin gendut, bukan hidungnya yang panjang. Nah jadi setelah itu A1 aset, A1 sistem harus menghubungi yang namanya ICS. Siapa itu ICS? Apa itu ICS? International Collateral Service. Siapa yang menjabat itu? Ialah orang-orang terpilih yang memang terah dari keturunan raja. Contoh, Solo ada ICS-nya sendiri. Biasanya Solo Jogja itu ICS Mataram. Nah, misalnya ICS Pajajaran, Cirebon apa segala macam, itu ICS-nya Pajajaran sendiri. Dia terpisah-pisah. Kita ini mafia pelaku. Jadi jangan, Agusnya kecil kali. Kalau nggak senang jumpa. Kita selesaikan. Kalau memang nggak mampu,
Biar kita selesaikan, kan begitu. Kalau memang gobloknya ditipu-tipu, sama orang tua ditipu, terakhir kau ngorbanin anggota. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Saya potong tadi. Setelah ICS memverifikasi semua data segala macam, ya, maka dia akan menghubungi yang namanya BI, Bank Indonesia, sebagai lembaga moneteri. Nah, setelah diverifikasi BI, maka beliau akan minta persetujuan dari pemangku atau raja yang saat ini bertahta. Misalnya, ya contoh, Kasunanan Surakarta sama Pakubuwono sekian yang sekarang menjabat, yang bertahta. Jogja dengan Sultan Jogja yang sekarang menjabat. Oke? Setelah diverifikasi segala macam, maka itu dihantarkan kemana? Ke lembaga heritage, ya. Baru treasure verifikasi semua, karena di sana ada berkat asli juga tuh, diperiksa. Setelah itu baru ke Asayer yang di Prancis, setelah itu ke Refiner yang di Inggris, baru setelah itu ke PBB. Karena perjanjian dulu, contoh, Jerman dulu tidak bernama Jerman tapi Nazi, kan gitu. Jadi harus ada pengakuan bahwasanya Jerman yang sekarang ini adalah Nazi yang dulu. Nah, setelah itu maka ditunjukkanlah kepada bank yang selama ini menyimpan uang sistem yang hasil dari penyeimbangan emas yang ada yang dari Nusantara. Setelah itu, ya, sudah diverifikasi semua, diabsah semua oleh lembaga internasional, maka ditunjukkanlah bank sentral yang ada di Asia. Contohnya kalau Asia Tenggara itu Singapura. Nah, setelah di Singapura, maka sudah diverifikasi lagi semua, validasi tidak ada masalah, maka dia akan masuk ke Indonesia. Itulah yang dikenal escrow. Nah, itu masih di suite 103. Nah, setelah itu barulah diajukan kepada ke-13 kementerian, lalu ke presiden. Untuk apa? Perpajakan. Dan harus membayar biaya apresial yang nilainya sampai miliaran gitu. Tergantung besaran yang mau dicairkan. Sudah. Setelah itu, ini mau dipilih kemana nih suite-nya? 102 apa 101? Suite MT namanya. 102 berarti bergulir ke perusahaan. Jadi pengusaha-pengusaha bank-bank yang ada ini semuanya pakai kolateral yang ada, yang di gudang emas segala macam. Jadi 102 misalnya perusahaan jadi bank. Nah, atau jadi 101 artinya menjadi pribadi, masuk rekening pribadi, tergantung. Nah, oke. Setelah itu pajak itu kan berkisaran sekitar 30-40%. Nah, faktanya yang selama ini terjadi oleh para pelaku-pelaku, ya, yang Agus ini ngakunya dia yang paling top, padahal goblok. Itu estimasi waktu target itu antara 1 sampai 2 bulan. Bahkan kalau memang betul-betul siap dana dan segala macam instrumennya lengkap, maka itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Itu sudah landing uang di Indonesia. Jadi ini pembodohan. Saya bongkar semuanya. Kita boleh adu kok. Kita punya kolateral kok. Suite kita sudah 103. Ini mau kita urus sekarang. Nggak perlu nggak kolateral nilai. Nilai itu siapa? Keturunan nggak segala macam kok. Yang benar sekarang siapa? Yang meleset siapa? Si Agus. Biar dia yang mati. Yang digulung bumi ini segala macam. Kebohongan-kebohongan semua. Ini luar biasa bajingannya ini. Sekarang pertanyaannya, Agus ini berdiri sendiri atau disuruh orang tua? Kalau memang ini sendiri memang Agus babi. Tapi kalau memang orang tua yang nyuruh, berarti memang babi kalian dua. Semua. Bajingan. Ingat kalian bertanggung jawab kalian ya. Para orang tua ingat kalian. Kalian biarkan anak budak bodoh ini membohongi semua orang. Orang-orang tua yang dibodohi semua ini. Jadi jangan bodoh saudara-saudara semua. Ini artinya apa? Di balik kepintaran lebih tinggi lagi adab daripada ilmu. Ini udah nggak beradab manusia ini, tidak patut untuk dicontoh. Diikuti sebagai apa katanya pimpinan. Pimpinan apa kayak gini nggak amanah. Jadi ini harus dipahamin ini apa konteksnya tentang silsilah bagaimana instrumen. Kedua, masalah gudang.
Tidak pernah namanya ada pengurusan sebanyak-banyak gitu uang di gudang yang di dalam box itu yang bernilai sekitar 30 brut. Ya. Baik uang Brazil, dolar, pound, euro, semua ada di gudang-gudang kita yang ada 224 gudang di seluruh Nusantara. Itu tidak ada namanya uang itu dibawa ke BI. Yang dibutuhkan instrumen, surat menyurat yang di dalam, uang itu dihanguskan. Karena BI hanya butuh serinya. Nah, yang datang itu orang BI yang ahli, utusan dari BI. Bahkan di dalam uang itu, apalagi uang Brazil, itu pengamannya luar biasa. Kalau salah mengaplikasikannya atau ibaratkan membuka kunci segel itu, angus semua. Bahkan uangnya hangus. Saking canggihnya teknologi. Mungkin jenengan semua nggak pernah diberikan kesempatan untuk itu. Tapi saya nggak mau jenengan semua dibodoh-bodohi dengan kebodohan si Agus ini, goblok. Tapi sok pinter. Kalau memang kau nggak sanggup, biar kami yang ngurus. Sekarang ku tanya, siapa ICS kalian? Tidak pernah namanya Pajajaran bersatu dengan Mataram. Tidak pernah namanya Majapahit bersatu dengan Pajajaran. Artinya itu wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mataram itu Jawa Tengah, Majapahit itu Jawa Timur, Pajajaran Jawa Barat itu punya ICS. Dan tidak mungkin ini semua dilimpahkan dengan Nilia, sedangkan Nilia itu tidak siapa-siapa. Dan ini pasti harus persetujuan oleh raja-raja yang sekarang berkedudukan. Tidak gampang, karena itu wilayah karesidenan mereka, kekuasaan mereka, harus persetujuan mereka. Apa mau raja mengizinkan orang penipu seperti si Agus ini? Sama aja laki bini, penipu. Mau dibawa kemana bangsa ini, negara ini? Kita harus ada bergerak di sini. Semua pemangku program Nusantara penipu semua. Miskinkan orang itu, selesai. Suruh orang itu bertanggung jawab. Tidak ada yang namanya hukum kebal kepada mereka. Ya, hartanya ambil semua. Seorang jenderal sekalipun ketika di depan hukum menangis, apalagi cuman Agus bodoh. Saya bongkar semua. Jadi tidak lama proses itu. Ini ada apa sekarang? Atau memang orang tuanya beralibi, mengulur-ngulur waktu, sedangkan ini prosesnya belum selesai? Atau memang belum waktunya? Kalian ingat ya, para orang tua ya, Agus goblok juga, parah segala macam, direksi juga. Tidak ada pengurusan selama-lama ini sampai 5 tahun, 6 tahun. Macam kalian aja pemain, kalian belum ada apa-apanya. Sadar semua anggota. Minta pertanggungjawaban kepada mereka. Tidak ada yang namanya pembelaan hukum di sini. Karena sekian pasal bisa diapakan mereka. Ingat kau Gus, kau pernah membawa-bawa namanya gubernur BI. Itu pencemaran nama baik. Kedua, penipuan. Ya. Ketika investasi bodong, dan banyak lagi, ada 5 pasal yang bisa diapakan. Percuma di sini anggota ada TNI Polri, masa nggak bisa meringkus mereka, menuntut pertanggungjawaban mereka. Janji mereka jangan ditinggal. Jangan enak kali muncung dia itu bilang-bilang kami hanya bisa membayarkan uang yang kalian kirim, nggak bisa. TC dan bukti transfer itu sebagai bukti alat hukum, bukti hukum yang bisa menjerat mereka. Tidak ada namanya kebal hukum. Hebat kali dia, siapa rupanya dia? Karena kau nggak taunya aku siapa, karena kau nggak taunya di belakang aku siapa. Melas-melas kau, minta kau ujung-ujungnya menipu. Kau buktikan. Kalau memang kau buktikan, saya diam. Karena memang penderitaan orang. Saya nggak perlu harta dari kau itu. Cukup panjang TC saya, biarlah. Mau panas kuping pendengar ini semuanya. Nggak ada selama-lama ini. Berarti pengurusannya nggak jelas. Apa pula balik lagi katanya sudah di landing di akun masing-masing bank. Harus balik lagi ke internasional. Dari mana pasalnya? Tidak ada pasal begitu. Karena semua rangkaian sistematis, teknis, nyata, real semua. Kau sepele kau dengan 79 guru, wali-wali Allah yang masih hidup sekarang yang menjaga dana amanah ini. Kau nggak ngerti siapa-siapa petugas-petugasnya di balik itu.
Mau kau lawan aku silakan, mau ketemu ayo kita, kuterabas kau. Kalau memang kau nggak sanggup, kalian nggak sanggup, kami yang menyelesaikan. Dan mungkin ini TC saya terakhir, karena saya membalik ke laptop. Ada urusan penting kolateral kami yang harus kami selesaikan. Lebih baik itu untuk kemaslahatan umat daripada penipu-penipu bajingan ini yang menyengsarakan kalian semua. Ini yang terakhir, ya. TC saya yang terakhir. Mau kecewa-kecewa terserah. Cukup kalian memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebenar-benarnya Tuhan, bukan Tuhannya si Agus. Dan kau, ya, aku ingatkan, jangan kau bawa nama Allah setiap saat kau. Kau mengerti nggak harfiahnya insya Allah itu apa? Kau jual-jual semuanya, sumpah serapah segala macam. Kau jual-jual nama orang tua. Bajingan kau memang kau. Kalau nggak senang kau nggak usah balas TC. Di mana kita ketemu? Ayo, biar kau tahu kami siapa. Nggak ada yang namanya kebal hukum kau. Masa semua anggota ribuan puluhan ribuan anggota cuma bisa diam? Ada polisi TNI di sini. Kemana? Ini sudah saya jelaskan. Di mana mata hati orang itu? Ada yang bercerai, ada yang lumpuh, ada bahkan yang dipenjara gara-gara kewajiban, wajib dibilang si Agus. Sampai ada yang mati. Sampai ada yang tegade rumahnya. Ini kalau di zaman dulu nih, udah nyawa bayar nyawa si manusia bajingan satu nih. Ya. Kau buktikan aja omongan kau, nggak usah kau lawan-lawan aku. Kau buktikan, janji kau. Janji kau tiap hari meleset kau. Ya, kau pertanggungjawabkan, nggak perlu kau jawab TC aku. Kau buktikan sama anggota dan siap. Setiap permainan ada waktunya. Setiap awal ada akhir ya, babi, Agus babi. Dan pesan semua sama orang tua, jangan kalian ingkari adanya Tuhan. Ingat kalian ya, hukum Allah itu pasti. Sudah banyak yang kalian zolimin, kalian biarkan Agus Pinocchio gendut babi ini untuk menipu jutaan orang, ribuan orang. Yang efeknya ada yang mati, lumpuh, stroke, cacat, sampai rumahnya tergade, sampai segala macam. Mana pertanggungjawaban kalian? Saya cuma menuntut, buktikan. Kalau tidak, ingat waktunya nanti selesai kalian. Ya. Kalau memang kalian bisa bertanggungjawabkan, itu memang kewajiban kalian. Saya ini TC saya terakhir. Itu aja yang mau saya sampaikan. Saya tidak mau ngurus ini bajingan-bajingan babi ini semua. Ada kolateral saya bisa tunjukkan. Ada beberapa kawan-kawan kalian yang sudah melihat langsung. Tidak ada mati-mati. Dan kau ya Gus ya, jangan kau jelek-jelekkan A1 sistem lama almarhum ya. Bajingan kau memang kau. Demi kau, kepentingan kau, kau berkhianat sama dia. Kau bilang mati kena dam karena menunjukkan bukti, nggak ada. Selama ini juga kami menunjukkan bukti-bukti kok. Surat berharga segala macam yang sudah bahkan ke MT 0103. Tinggal hanya selangkah lagi. Tidak ada mati, tidak ada itu. Nggak usah kau buat-buat narasi kau. Bajingan kalian memang, lihat. Itu aja mau saya sampaikan. Jangan pernah takut kalian. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Seorang jenderal, seorang presiden sekalipun kalau salah bakal dihukum. Apalagi cuman Agus, manusia goblok penuh dengan kebohongan. Mohon maaf kalau saya tegas di sini. Saya mungkin marah di sini. Ini mungkin mewakili segala sesuatu penderitaan dari teman-teman semua. Segala kezoliman yang kalian rasakan selama ini. Masa saya yang bukan anggota harus saya yang menjerit? Kalian cuma diam aja. Di mana harga diri kalian? Wahai kalian semua, anggota yang TNI Polri, mana harga diri kalian semua? Kalian minta pertanggungjawaban dia itu. Mau cemana apapun cara, pertanggungjawabkan. Nggak usah kau lawan TC aku, kau pertanggungjawabkan. Kalau memang cair, bagus. Kan begitu. Ya kalau nggak, siap-siap kau. Tapi ini semua sudah nggak logis. Artinya selama ini pengurusan ini nihil semua. Yang dilakukan A1 sistem kalian pola rubah-rubah, terakhir hancur semua. Sedangkan di tanggal 2 ya bulan 11 itu sudah masuk data entry di BI 43.000 triliun
yang masuk ke Indonesia yang dibuat oleh A1 sistem lama. Tapi kalian yang mengingkari semua, kalian hancurkan semua segala macam, akhirnya apa? Balik dari nol lagi. Jangan kalian pikir kalian hebat ya, bodat kalian, babi memang kalian. Itu aja mau saya sampaikan. Ini tesis saya terakhir. Semangat kawan-kawan, jangan ada yang takut. Tuntut keadilan, tuntut janji mereka. Manusia sampah itu semua, makan nasi jadi tainya semua. Gak perlu kalian takut. Kalau memang kau nggak senang, ketemu kita, ayo, ku selesaikan kau. Itu aja mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena ini tesis saya terakhir. Salam sehat, tetap waras, tuntut keadilan. Dan saya akan kembali kepada diri saya. Saya akan mengurus kolateral saya sendiri, atau kolateral kami yang ada beberapa orang bagian dari kalian yang mengetahui. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Saya ingin melindungi kalian, tapi mungkin sebatas ini yang saya sampaikan. Itu pun saya alhamdulillah luar biasa bisa didengarkan oleh ribuan Allah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perkataan saya yang kasar, selama ini menyinggung, ada kesalahan, mohon maaf. Karena tujuan saya ingin melindungi, ingin mencerdaskan kalian, dan ingin membuka tabir realita bagaimana sebenarnya dana amanah ini terjadi. Itu aja mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.